subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembelajaran matematika wajib kelas 11. Ini merupakan bab kedua dari semester genap ini. Pada pertemuan ini dan pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang limit fungsi. Limit itu kira-kira apa ya? Biasanya kalau kita dengar kata limit itu berhubungan dengan kartu kredit gitu ya. Atau tapi bukan just no limit ya, bukan. Jadi ini limit yang kita bicarakan adalah limit di matematika gitu. Apa sih itu limit? Limit sebelumnya sekilas info dulu. Ini ada dua tokoh. Jadi mereka ini adalah salah dua tokoh dalam matematika gitu ya, yang harus kita kenal bersama-sama. Kira-kira mereka ini siapa gitu. Limit itu merupakan kalkulus, salah satu cabang dari kalkulus, dan kalkulus itu merupakan salah satu cabang matematika yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Misalnya, perencanaan bangunan, menghitung isi badan pesawat, dan menentukan laju perubahan kecepatan mobil. Apa hubungan limit dan kalkulus? Limit merupakan teori yang mendasari kalkulus, sehingga untuk selanjutnya limit selalu digunakan pada bagian-bagian lain dari kalkulus. Kalkulus pertama kali dikemukakan pada tahun 1665 oleh ilmuwan Inggris Sir Isaac Newton 1642 sampai 1727. Meskipun demikian, baru pada tahun 1821 oleh Augustin Louis Cauchy 1789 sampai 1857 seorang cendekiawan Prancis menjelaskan limit dengan terperinci. Jadi dua tokoh yang ada di sini itu adalah Isaac Newton dan Louis Cauchy gitu. Mereka adalah salah dua matematikawan yang cukup terkenal gitu. Nggak cuma terkenal di matematika, tapi di fisika pun juga ada. Itu sekilas info dari kalkulus dan juga limit. Nah, sekarang kita akan membahas limit. Pada dasarnya, limit digunakan untuk menyatakan sesuatu yang nilainya mendekati nilai tertentu. Seperti tak hingga, yang pada dasarnya adalah angka yang sangat besar, yang nilainya tidak dapat dipastikan. Limit menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Jika suatu fungsi tidak terdefinisi untuk titik tertentu, tetapi kita masih bisa mencari nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila titik tertentu makin didekati, yaitu dengan limit. Yang pertama ada pengertian limit. Limit fx mendekati c sama dengan L. Maka dituliskan seperti ini. Lim x mendekati c, fx sama dengan L. Jika untuk setiap x yang cukup dekat dengan C tetapi X tidak sama dengan C, Fx mendekati L. Sifat-sifat limit fungsi. Nah, ada beberapa sifat yang akan kita gunakan ke depannya nanti dan yang harus kalian ketahui. Misalkan F(e) dan Gx adalah fungsi yang mempunyai nilai limit untuk X mendekati C dengan K dan C adalah bilangan real serta N adalah bilangan bulat positif. Maka ada A, B, C, D, E, F, G, H, I sifat-sifat limit. Yang pertama adalah limit X mendekati C. K itu adalah konstanta ya. K dan C itu adalah bilangan real. Maka limit X mendekati C, K itu sama dengan K. Limit X mendekati C, X itu sama dengan C. Limit X mendekati C, K dikalikan Fx, maka K-nya boleh keluar. Limit X mendekati C, Fx. Yang keempat ada limit X mendekati C, Fx plus Gx. Sama dengan limit X mendekati C, Fx ditambah limit X mendekati C, Gx. Yang nomor 5 juga sama, tapi tandanya pengurangan.
perkalian juga sama. Untuk yang G, limit X mendekati C, Fx per Gx sama dengan limit X mendekati C, Fx dibagi dengan limit X mendekati C, Gx. Selanjutnya ada limit X mendekati C, Fx pangkat N sama dengan limit X mendekati C, Fx dipangkatkan dengan N. Dan yang terakhir adalah limit X mendekati C, akar N, Fx sama dengan akar N limit X mendekati C, Fx gitu. Itu untuk beberapa sifat-sifat limit fungsi yang harus kalian ketahui. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan nilai limit suatu fungsi aljabar? Yang pertama akan kita coba untuk menggunakan sifat gitu ya. Yang pertama adalah nilai dari limit X mendekati negatif 2, 6X kurangi dengan 2. Maka sesuai dengan sifat tadi, maka boleh diuraikan menjadi seperti ini. 6X dikurangi dengan limit X mendekati negatif 2, 2. Itu kan ya. Sesuai dengan sifat nomor 3 ya kalau nggak salah. Maka 6X, 6-nya itu boleh keluar. Ini, min, limit X mendekati negatif 2, 2. Sesuai sifat nomor 2 berarti 6. Limit X mendekati negatif 2X itu adalah negatif 2 nilainya. Maka limit negatif 2, 2 pada sifat pertama tadi ini nilainya adalah 2. Berarti 6 dikalikan dengan negatif 2 adalah negatif 12 dikurangi dengan 2. Maka nilai dari limit ini adalah negatif 14. Itu untuk contoh yang pertama. Selanjutnya kita coba lihat untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah nilai dari limit X mendekati 5 akar 3X kuadrat min 11 dikurangi dengan 3X. Limit X mendekati 5 gitu ya. Ini akar 3X kuadrat min 11 dikurangi dengan limit X mendekati 5, 3X. Maka sesuai dengan sifat tadi, ini kan limit X, cara penulisannya kenapa limitnya ada 2 ini? Langsung saja akar terus ada limitnya. Akar limit X mendekati 5 3X kuadrat min 11 dikurangi dengan 3 gitu kan, sesuai dengan sifat tadi limit X mendekati 5 ini X. Maka yang ini limit X mendekati 5 3X kuadrat kan dikurangi dengan limit X mendekati 5, 11 kurangi dengan ini nilainya adalah 3 kali limit X mendekati 5X itu adalah nilainya 5. Tanda kurung. Nah, ini 3-nya boleh keluar. Limit X mendekati 5 X kuadrat min nilai dari limit X mendekati 5, 11 itu adalah 11 min 15 ya, 3 kali 5. Maka ini nilainya adalah akar 3 dikali, karena ini kuadrat, maka 5-nya juga kuadrat. Tiga dikali 5 kuadrat adalah 25 dikurangi dengan 11 dengan ini 3 kali 5 itu adalah 75. 75
dikurangi dengan 11 ya. Itu adalah 64. 64 dikurangi dengan 15. Akar 64 itu adalah 8, berarti 8 dikurangi dengan 15. Berapa? Negatif 7. Itu ya. Itu untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar menggunakan sifat-sifat limit. Nah, coba kalian pelajari kembali tentang sifat limit tadi. Kan itu tadi ada dari A sampai I ya. Dari A sampai I tentang sifat-sifat limit. Coba kalian ulang-ulang lagi, coba dihafalkan juga mengenai sifat-sifat limit fungsi aljabar. Nah, untuk selanjutnya selain menggunakan sifat, kita juga bisa menggunakan, nah ini, menentukan nilai limit fungsi aljabar menggunakan substitusi langsung. Nah, kalian nanti boleh pilih mau menggunakan substitusi langsung ataupun menggunakan sifat. Tapi setidaknya kalian juga harus tahu dulu bagaimana cara menggunakan sifat-sifat itu. Karena pada dasarnya itu menjadi dasar kita kenapa bisa menggunakan substitusi secara langsung. Yang pertama, itu adalah limit X mendekati negatif 2, 6X dikurangi 2. Maka X-nya kini kita ganti dengan negatif 2. Kita substitusikan negatif 2-nya ke X. 6 kali negatif 2 adalah 12 min 2. Berarti ini negatif 14. Sama ya jawabannya seperti yang tadi. Ini kalau menggunakan substitusi berarti akar 3 kali 5 kuadrat min 11 dikurangi 3 kali 5. Akar 3 kali 25 dikurangi 11 min 15. Berarti ini akar 75 dikurangi 11 min 15. Akar 75 kurangi 11 adalah 64. Akar dari 64 itu adalah 8. 8 dikurangi 15 adalah negatif 7. Dan ini sama. Jadi kalian boleh memilih apakah ingin menggunakan cara sifat atau menggunakan substitusi. Jadi menurut kalian yang lebih mudah yang mana? Kalau kalian lebih mudah menggunakan substitusi langsung ya tidak apa-apa menggunakan substitusi langsung. Tapi setidaknya juga harus tahu dulu tentang sifat-sifat limit tadi. Dan bagaimana cara menggunakan atau menentukan nilai limit dengan menggunakan sifat limit. Nah, itu untuk materi kita pada video kali ini. Saya cukupkan dulu. Semoga membantu kalian dalam memahami materi limit ini. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Maaf apabila masih ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.